Shalom, selamat datang kembali dalam program Sekolah Sabat 5 Menit bersama Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Menteng. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini sangat menarik. Air bah yang dipelajari pekan lalu dan juga awal pekan ini memberikan trauma yang sangat mendalam kepada manusia yang hidup di zaman itu. Sehingga mereka berpikir sebagai manusia, mereka ingin mengantisipasi supaya mereka dapat terhindar dari air bah atau dari banjir yang akan datang kembali di kemudian hari. Manusia-manusia ini berkumpul menjadi satu, tertulis dalam Kejadian 11, sebuah perikop yang sangat pendek. Mereka berkumpul menjadi satu, dalam satu bahasa, dalam satu logat. Mereka berdiskusi dan menyepakati untuk mendirikan sebuah menara ke arah langit, dari bumi menuju ke atas, ke arah langit. Di antara manusia-manusia yang berkumpul itu, ada juga orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ada juga orang yang percaya dengan Tuhan. Namun beberapa agenda yang tidak kelihatan, di mana mereka ingin membangun menara Babel ke arah langit, mengorbankan juga orang-orang yang percayakan Tuhan. Sebuah hidden agenda, kalau bisa kita ikuti. Sebuah agenda tersembunyi bahwa mereka ingin melawan supremasi Allah. Dan hal ini sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Ketika saya membaca pelajaran pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat, dan juga hari sebelumnya, karena saya fokus di 3 hari ini, ada banyak hal pertanyaan yang berkecamuk dalam pemikiran saya. Yaitu ketika Tuhan, dalam tanda kutip, menghukum mereka dengan memberikan perbedaan dalam bahasa. Apakah perbedaan itu adalah sebuah hukuman Tuhan kepada umat manusia? Apakah Tuhan sengaja ingin mencerai-beraikan manusia? Cukup kontradiktif, cukup kontroversi, karena mungkin iya atau mungkin tidak, tergantung perspektifnya. Tapi ada satu perspektif yang melihat bahwa, yang tidak dijelaskan dalam perikop tersebut, tapi jika kita membaca Bible Commentary, kita melihat bahwa sebetulnya manusia-manusia ini ingin melawan Tuhan. Tuhan tahu kedalaman isi manusia. Tuhan tahu banyak manusia yang ingin melawan Dia, sehingga mereka ingin naik ke atas menyamai seperti Tuhan. Sifat siapakah itu? Itu sudah terjadi juga ketika dosa pertama di Taman Eden, yaitu ingin menjadi seperti Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam perkembangan zaman ini, banyak orang yang menciptakan teknologi, banyak orang yang ingin secara personalnya, pribadinya, ingin menjadi seperti Tuhan. Hal ini kadang-kadang tidak kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa tahu kita bagian dari sebuah konspirasi besar dunia. Siapa tahu, tapi kita tidak tahu karena kita hanya menjalani pekerjaan kita saja. Lalu Tuhan memecah belah manusia tersebut di zaman itu dengan memberikan bahasa-bahasa yang berbeda. Saya mencoba mendalami lebih dalam lagi mengenai mereka yang berpencar ketika Babel ini diberikan bahasa-bahasa yang berbeda. Kalau tidak salah, suku Sem dia menempati, sekarang ini adalah Teluk Persia, negara-negara Arab. Suku Yafet dia pergi sedikit Turki ke atas, lalu suku Ham dia menempati daerah Mesir ke Afrika sana. Ini kalau tidak salah dalam riset saya. Jadi kesimpulannya pada pelajaran minggu ini adalah ketika orang-orang Babel telah bertekad untuk mendirikan satu pemerintahan yang terlepas dari Allah. Namun demikian, ada beberapa di antara mereka yang takut akan Tuhan, tetapi tertipu oleh sifat pura-pura dari orang-orang jahat dan tertarik kepada muslihat mereka. Demi untuk orang-orang yang setiawan ini, Tuhan menunda hukumannya dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk menyatakan tabiat mereka yang sebenarnya. Apabila rencana-rencana mereka sedang berkembang, anak-anak Allah berusaha untuk mencegah mereka dari maksud itu, tetapi orang banyak itu telah bersatu padu untuk menentang surga. Kalau saja mereka harus dibiarkan, mereka akan merusakkan akhlak dunia ini pada masa permulaannya. Permufakatan mereka itu didasarkan atas pemberontakan. Satu kerajaan didirikan untuk kemegahan diri, di mana Allah tidak dihormati dan tidak diakui kekuasaannya. Ketika bahasa-bahasa itu dibeda-bedakan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan untuk bersatu juga, untuk bersatu, bersekutu,
bersama-sama bahwa mereka hanya ingin berjalan sesuai dengan rencana Tuhan saja, tidak dengan satu kelompok besar yang memiliki agenda yang ingin menentang dengan Tuhan. Apakah kita bagian dari kelompok yang ingin bersekutu dengan Tuhan? Saudara-saudara, jangan lupa baca pelajaran sekolah Sabat kita selama minggu ini, karena akan menjadi sebuah diskusi yang menarik pada hari Sabat nanti. Tidak lupa kita menyebutkan yel-yel sekolah Sabat, yaitu sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, dan jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.